Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi Ramadan wa farada alaina asyama fi syahri Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah wal mab'utsu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Innallaha ya'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi li ayyahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka minad dunya wa ma fiha. Shadaqal adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadrat al-mukarramin wal mukarramat, al-muhtaramin wal muhtaramat, jamaah salat Isya dan salat tarawih dan i'tikaf di Masjid Istiqlal yang semuanya mudah-mudahan oleh Allah dikaruniai, dikabulkan puasanya, bacaan Al-Qur'annya, seluruh ibadahnya, termasuk juga dikaruniai dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita Fadilatul Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar hafizahullah, para duta besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang dimintakan untuk kita bahas pada malam ganjil terakhir atau bahkan mungkin malam terakhir Ramadan di tahun 1445 Hijriah adalah tentang tantangan dakwah di era milenial. Tema ini barangkali dimintakan dan kemudian ditaruh di tema yang terakhir karena kita semuanya husnudzon. Apalagi jamaah Masjid Istiqlal yang memenuhi ruangan-ruangan masjid. Tadi Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini begitu luar biasa Masjid Istiqlal. Jamaah tidak lagi membedakan atau tidak lagi hanya iktikaf di malam ganjil, tapi seluruh 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan diiktikafi. Cara pandang yang saya kira merujuk pada realita yang ada di Indonesia juga, bahwa kita mendapatkan dua arus besar berpuasa tahun ini. Ada yang dimulai dengan hari Senin, ada yang dimulai dengan hari Selasa, ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab, tapi semuanya pasti sama, memulai Ramadan dengan tanggal 1 Ramadan dan nanti akan beridul fitri semuanya pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Insya Allah tidak berbeda pendapat. Dengan pendekatan ini maka kita berhusnudzon bahwa subhanallah jamaah Masjid Istiqlal dan umat Islam secara umumnya mempunyai dan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari adanya puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dengan adanya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, bahkan digembleng dengan iktikafnya, qiyamul lailnya, dengan zakatnya. Seluruh kebaikan ini pastilah tidak ingin hanya untuk menjadi milik dan dinikmati hanya oleh para jamaah saja, oleh para jamaah yang ada di Istiqlal saja, jamaah di Istiqlal yang kemudian mempergunakan iktikaf saja. Tapi karunia Allah yang bernama ibadah yang luar biasa ini tentu ingin disebarluaskan. Tentu ingin agar yang lain pun juga menikmatinya, merasakannya betapa karunia Allah yang luar biasa dinikmati oleh jamaah Istiqlal ini. Hendaknya juga dinikmati oleh saudara-saudara kita yang berada di masjid-masjid yang lain dan bahkan mungkin yang berada di luar masjid. Itulah yang namanya dakwah. Jadi diinginkan agar apa yang dicapai dengan sholat berjamaah, mendengarkan sekian banyak tausiah, sekian banyak pengajian, melakukan begitu banyak pengalaman spiritual dalam konteks Ramadan di Istiqlal atau 1445 ini, agar jangan hanya menjadi milik pribadi saja. Jangan hanya menjadi milik jamaah di Masjid Istiqlal. So, kalau hanya jamaah Masjid Istiqlal yang masuk surga, nanti akan kesepian.
Karena surga itu adalah arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu pasti amalnya sangat luas. Karenanya tadi saya bacakan di depan tentang bagaimana Rasulullah mengingatkan bagi kita semuanya pentingnya berdakwah, pentingnya menyebarluaskan kebaikan, pentingnya menyebarluaskan pengalaman spiritual yang baik ini pada semua pihak. Baik itu adalah kelompok milenial maupun non milenial, baik itu yang berada di era milenial maupun pra-era milenial. Penyebutan milenial sebenarnya hanya penyebutan terkait dengan waktu tertentu, per 100 tahunan, era generasi tertentu yang disebut dengan generasi milenial. Ada generasi yang lahir pada tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, ada yang nyebut tahun 1980-an. Kelompok ini adalah seperti kelompok umat Islam yang lain atau umat manusia yang lain. Mereka layak untuk mendapatkan dakwah itu. Dan ketika Rasul menyampaikan wallahi liyahdika bikallahu rajulan wahidan, demi Allah bila melalui Anda maka hidayah Allah tersampaikan kepada seseorang saja, seseorang, dan seseorang itu di situ disebutkan dalam bentuk nakirah yang menandakan tentang seumum-umumnya siapapun seseorang itu. Bisa jadi seseorang itu adalah kelompok milenial, bisa jadi kelompok generasi X, bisa jadi kelompok generasi boomer, bisa jadi kelompok di era milenial, bisa jadi kelompok di era pra-milenial. Karena mereka semuanya memerlukan hidayah ini. Dan itu oleh Rasulullah dikatakan sebagai atau disupport, disugesti atau diberikan penyemangat bahwa berdakwah. Dan dengan dakwah itu bisa menyampaikan hidayah kepada satu orang saja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan sebagai nilai pahalanya luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada unta berkulit atau berbulu merah, unta yang paling mahal harganya. Subhanallah. Kalau demikian, siapa yang tidak kemudian tersemangati untuk berdakwah? Rasulullah ketika kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah bukan kepada kelompok tertentu saja, baik itu kelompok pra-milenial ataupun hanya kelompok era milenial, tapi pada seluruh kelompok. Dan bila itu kemudian kita kaitkan dengan kelompok milenial, maka dia tetap juga harus mengacu kepada prinsip tentang bil hikmah, prinsip melaksanakan dakwah, melaksanakan dakwahnya iya, caranya bil hikmah, kemudian mau'idhah hasanah, kalaupun mau'idhah dengan yang hasanah, tapi tidak hanya di situ saja, karena penting juga era milenial ini dipentingkan untuk kemampuan mujadalah, tapi billati hiya ahsan. Mengapa demikian? Karena di antara ciri daripada generasi milenial atau era milenial ini adalah begitu luar biasanya pengaruh daripada teknologi informasi. Begitu luar biasanya anak-anak muda era milenial ini mencari informasinya tidak lagi dengan cara konvensional. Mereka tidak lagi nonton TV, mereka tidak lagi mendengarkan radio. Mereka lebih suka untuk mempergunakan smartphone-nya, dan dari situ mereka mencari semua informasi yang mereka inginkan. Mereka mencari informasi dengan cara teknologi. Kalaupun mencari ustadz, ya dicari dari YouTube, TikTok maupun juga Facebook. Kalaupun mereka ingin mendapatkan pengaruh, mereka akan mencarinya dari para influencer. Kalau mereka ingin kemudian mendapatkan kenyamanan dari pilihan, maka mereka lagi-lagi akan bergaul dengan sesama temannya yang juga milenial. Bila demikian, maka kita penting untuk waspada bahwa era milenial ini juga sekarang ini sangat dipengaruhi dengan dua kondisi yang sering disebut dengan kondisi yang disebutkan dalam istilah kondisi disrupsi. Kondisi disrupsi adalah kondisi di mana umat manusia, masyarakat manusia, siapapun mereka, termasuk kelompok milenial, dibanjiri dengan informasi yang tidak ada batasnya. Informasi itu ibarat air bah, ibarat tsunami datang dan tidak ada batas akhirnya. Ini membuat siapapun bisa menjadi kebingungan, apalagi bila ilmu agamanya tidak cukup, bila ilmu agamanya masih sangat terbatas. Dia dengan mudah, dengan smartphone-nya,
mencari kebenaran melalui media, teknologi informasinya, melalui media sosialnya. Dia bisa mendapatkan fatwa apapun. Mencari fatwa yang menghalalkan segalanya ada. Mencari fatwa yang mengharamkan segalanya ada. Mencari fatwa yang mengkafirkan segalanya ada. Mencari fatwa yang semuanya serba benar juga ada. Anak-anak kita, generasi milenial bisa kebingungan. Dan inilah yang diinginkan. Kebingungan itu akan menghadirkan kondisi yang kedua, yaitu kondisi post-truth. Post-truth adalah kondisi di mana kebenaran itu tidak lagi diyakini sebagai kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif, tidak mutlak. Kebenaran jadi benar kalau dia dipersepsikan sebagai benar. Kalau dia dicitrakan sebagai benar. Kebohongan bahkan kecurangan bahkan bisa dianggap sebagai benar kalau diulangin lagi dan dimasifkan begitu seterusnya. Lama-lama dia tidak dianggap sebagai curang. Lama-lama dia tidak dianggap sebagai ketidakbenaran. Lama-lama akan diterima sebagai kebenaran juga. Inilah post-truth. Nah, kita dalam pengalaman Istiqlal yang tadi saya sampaikan di depan sudah sangat memahami betapa Al-Islam adalah truth, adalah kebenaran. Islam menghadirkan rahmatul alamin. Nilai-nilainya bukan untuk membingungkan umat. Islam menghadirkan keyakinan yang dengan keyakinan itu menghadirkan sesuatu yang membawa kepada perubahan, membawa kepada segala yang lebih baik. Maka menjadi sangat penting ketika kita memahami tentang peta generasi milenial yang jumlah mereka di Indonesia menurut BPS tahun 2020 jumlahnya ternyata sangat besar, lebih dari 25,8%. Umur anak-anak ini berkisar dari antara umur 40 hingga umur 20 tahun. Kalau ditambah dengan generasi X, maka mereka bisa menjadi 60% penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau 60% itu separuhnya saja termakan oleh ideologi post-truth dan ideologi disrupsi, akan amat sangat menyulitkan bagaimana membayangkan tentang Indonesia emas tahun 2045. Kalau Indonesia emas kita pasti juga dibasiskan kepada cita-cita proklamasi dan cita-cita reformasi. Apalagi bila dikaitkan dengan keislaman yang dalam konteks wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetap saja bingkainya jelas. Bingkainya itu adalah tadi bil hikmah. Bingkainya adalah sebelum bil hikmah adalah bingkainya penting untuk menyebarluaskan dakwah, menyebarluaskan kebaikan, menyebarluaskan kebajikan, menyebarluaskan kebenaran. Tapi tidak dengan ketidakbenaran. Amar ma'ruf hanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh amar ma'ruf dilakukan dengan cara yang tidak ma'ruf, dengan cara mungkar. Tidak boleh, itu namanya amar mungkar. Tapi nahi mungkar juga tidak boleh dengan cara yang mungkar yang lain. Apalagi dengan cara yang mangkur. Dulu pernah ada yang mempergunakan istilah nahi mangkur. Tentu itu salah. Nahi mungkar juga harus dilakukan dengan cara yang tidak mungkar. Supaya tidak muncul mungkar yang lebih mungkar lagi. Nah, anak-anak milenial ini, generasi milenial ini penting untuk didekati dengan yang ma'ruf dan tidak dengan yang mungkar. Apa itu? Kalau itu bil hikmah, maka bil hikmah artinya adalah dengan segala yang bijak, dengan segala yang baik, yang solutif, yang kreatif. Maka kalau anak-anak generasi milenial ini mencari informasinya, termasuk kebenaran yang mereka inginkan, mereka tanyanya ke Google. Mereka membuka Google, mereka mencarinya di YouTube, di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Maka sudah sangat seharusnya dalam konteks bil hikmah, dakwah yang baik dan benar, dakwah yang menghadirkan rahmatul alamin, dakwah yang tidak membuat bingung, dakwah yang tidak membuat kehilangan pegangan kebenaran juga harus disebarkan melalui media sosial. Demikianlah Rasulullah memberikan kepada kita contoh. Awal sekali beliau dakwah ketika diperintahkan untuk wa'anzir ashiratakal aqrabin, maka beliau segera datang ke tempat di mana orang-orang musyrikin Quraisy terbiasa berkumpul dan di sana mereka mendakwahkan atau menyampaikan keinginan yang ingin disampaikan, yaitu di Bukit Sofa. Rasulullah datang ke Bukit Sofa, tempat yang sama. Orang-orang musyrikin Quraisy biasanya kalau ingin menyampaikan sesuatu yang penting, mereka akan teriak, wa subhana ana nadhirun uryan. Rasulullah pun naik ke atas Bukit Sofa dan berteriak, wa subhana ana nadhirun uryan. Sama, tempatnya sama, ungkapannya sama, tapi perilakunya tidak sama. Karena dalam ungkapan ana nadhirun uryan ada yang mungkar,
yaitu kata-kata urian. Urian itu artinya adalah orang-orang musyrikin Quraisy dahulu tidak peduli dengan masalah etika. Kalau itu suatu yang amat sangat dipentingkan, mereka lepas seluruh baju pun tidak ada masalah. Itulah urian. Tentu Islam tidak demikian. Rasulullah datang ke Bukit Sofa, meneriakan yang sama, tapi tidak melepaskan pakaiannya. Ada yang sangat dipentingkan, satu revolusi mental sudah terlaksana, hal yang tidak bertentangan dengan agama dipakai, hal yang tidak bertentangan dengan Islam dipakai, tetapi yang kemudian tidak sesuai yaitu urian, tidak berpakaian, tidak dipakai. Ini penting juga untuk kita cermati bersama. Kalau anak-anak muda kita, generasi milenial mencari kebenaran, dakwah pun mereka rujukan kepada apa yang ada di media sosial, maka sudah sangat seharusnya bila umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berdakwah dengan baik dan benar, memiliki kemampuan berdakwah secara maksimal, agar juga memaksimalkan media sosial sebagai wasilah untuk berdakwah. Sehingga dengan demikian maka yang namanya balag, ungkapan yang tersampaikan secara penuh bisa dilakukan bil hikmah, bukan bil hamaqah. Bil hamaqah artinya sudah mereka mempergunakan media sosial dan mereka canggih, kita bisanya hanya mengkafirkan saja, kita bisanya hanya memarahi saja. Tentu itu adalah bukan bil hikmah. Bil hikmah adalah kasih alternatif, dan alternatif sangat ada, dan masya Allah banyak sekali sesungguhnya juga yang sudah masuk di sana. Para ustadz-ustadz kita sudah banyak masuk di sana, tapi semakin banyak lagi akan semakin bagus. Tapi sekali lagi kata kunci adalah amar ma'ruflah dengan cara ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar, nahi mungkarlah dengan cara yang tidak mungkar, agar tidak menghadirkan mungkar yang lebih mungkar lagi. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah adalah ungkapan yang baik. Anak-anak muda ini, generasi milenial ini juga adalah anak-anak yang punya hati nurani. Kalau mereka kemudian selalu diposisikan sebagai hanya disalahkan dan kemudian diomongin dengan bahasa-bahasa yang tidak hikmah, tentu akan menghadirkan sesuatu yang bermasalah. Al-Quran menyebutkan bil wal mau'izatul hasanah, bukan mau'izah khashinah. Mau'izah khashinah adalah ungkapan dan atau nasihat yang khashinah. Khashinah adalah lawan daripada hasanah. Apa ada mau'izah yang khashinah? Banyak. Bentuk-bentuk yang kemudian mempergunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mempergunakan pendekatan justru membuat orang menjadi ketakutan, membenarkan tentang tuduhan dari Islam pada terorisme, ekstremisme, radikalisme, itu bentuk-bentuk daripada yang khashinah. Bukan demikian cara dakwah di kalangan milenial maupun pada yang lain. Dan yang ketiga, karena informasi demikian sangat banyak, sebagiannya membingungkan, memerlukan penjelasan, memerlukan diskusi, bahkan mujadalah. Memerlukan kemampuan untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Tapi Al-Quran menyebutnya billati hiya ahsan, bukan billati hiya akhshan. Billati hiya ahsan adalah lakukanlah perdebatan itu, tukar pendapat itu, polemik itu dengan dalil, dengan argumentasi yang baik dan benar, dengan cara yang bahkan lebih benar, bukan hanya dengan yang hasan, tapi dengan lebih benar, lebih rasional, lebih faktual, lebih solutif, lebih bijak, lebih menghadirkan pendekatan yang membawa kepada kemajuan. Itulah mujadalah billati hiya ahsan. Dipentingkannya mujadalah karena memang luar biasa. Penetrasi untuk mempengaruhi anak-anak generasi milenial ini sangat luar biasa, sangat canggih. Kita perhatikan kemasan di iklan-iklan itu luar biasa, sangat canggihnya. Maka mujadalah billati hiya ahsan sangat dipentingkan. Mujadalah bukan sekedar mujadalah hasanah, tapi bahkan billati hiya ahsan. Karenanya tidak boleh mereka mencaci maki, mujadalahnya kita balas mencaci maki lebih daripada yang mereka caci makikan. Mereka membawa satu nama penghuni kebun binatang, kemudian kita debat dengan membawa nama 5 penghuni kebun binatang. Tidak boleh. Mujadalah billati hiya ahsan. Mereka membawa dalil, kita datangkan dalil yang mengkoreksinya. Mereka membawa logika, kita bawa logika yang lebih kuat lagi. Mereka membawa pembuktian, kita bawa pembuktian lebih baik lagi. Tapi tetap saja pendekatannya billati hiya ahsan. Semuanya dilakukan dengan cara yang terbaik. Karena pada akhirnya Allah lah yang Maha tahu pada ujung akhirnya siapa yang akan mendapatkan hidayah atau tidak. Usaha yang diperlukan bagi kita semuanya adalah untuk menegakkan dakwah, menyebarluaskan dakwah. Dan terakhir sekali, jemaat dimati Allah Subhanahu wa taala, generasi milenial ini kadang-kadang lupa bahwa yang ada bukan sekedar media sosial, yang ada bukan sekedar mencari kebenaran sesuai dengan mau dan egonya saja, tapi ada juga yang namanya akhir dari seluruh perjalanan. Siapapun akan menemui akhir ini.
Itulah yang bernama apakah namanya kematian maupun lain sebagainya. Kondisi COVID-19 memberikan kepada kita betapa luar biasa kematian itu bisa datang sangat dekat pada kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, dan begitu luar biasa, amat sangat cepat. Dan kita sekarang berada di akhir daripada bulan Ramadan. Islam mengajarkan bagi kita umat Islam, umat manusia, pentingnya bukan sekedar bagaimana memulai. Innamal a'mal binniyat penting memang. Bagaimana kita melaksanakan, tapi juga sangat dipentingkan bagaimana mengakhirinya. Innamal a'malu bil khawatim. Nah, penting juga untuk itulah karenanya husnul khotimah ini penting juga menjadi pendekatan kepada anak-anak muda kita. Anak-anak generasi milenial. Karena banyak sekali generasi milenial yang kemudian pun juga terkena dan menyebut mautnya. Bisa karena kecelakaan kendaraan, bisa juga karena tawuran, bisa karena narkoba, bisa karena sekarang yang terjadi mudik pulang kampung malah kemudian juga meninggal. Husnul khotimah jadi bagian yang perlu diingatkan. Anak-anak muda kita, generasi milenial kita yang kadang-kadang merasa seolah-olah hidup ini tanpa batas dan tanpa akhir, perlu diingatkan bahwa semuanya ada akhirnya. Dan Islam mengajarkan pentingnya husnul khotimah, dan itulah yang Rasulullah baca di antara doa yang paling sering beliau baca pada sujud terakhir beliau adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan kita malam hari ini pun juga memohon pada Allah untuk dikaruniai husnul khotimah, dan karenanya husnul khotimah dengan Ramadan, dengan ibadah siang di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan mudah-mudahan karenanya Allah karuniakan juga Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Wallahu minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.